Bursa kursi panas jajaran teratas. Sudah mulai terlihat memanas. Calon yang terlihat belum tentu pantas. Dan juga belum tentu punya kredibilitas. Selengkapnya akan kita bahas. Hello millennials, welcome back in AFF Talk. Wow, masih bersama gue Jasmine Cordilan yang bakal nemenin kalian lagi nih. Dan kita bakal ngebahas bukan cuma soal AFF doang, tapi tentang PSSI dan juga tentang Liga Futsal yang masih terus berprestasi. Dan pastinya gue nggak sendirian karena gue ditemani oleh Coach Donzel dan juga Bung Labi. Halo. Gimana guys kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasan. Seperti yang kita tahu nih ya, banyak banget nih calon-calon baru. Seperti dari ketua yang calon ada menteri kita, Betul? Pak Menteri Erick BUMN Thohir. ya? Betul, ada Pak Erick Thohir, juga ada ketua DPD kita, Pak Lanyala Mataliti ya. Betul. Ini dulu pernah juga menjadi ketua PSSI sebelumnya. Betul, pernah jadi pernah jadi wakil Waketum, ketua, betul. wakil ketua di tahun 2013 sampai 2015, terus Betul. sempat lanjutin jadi ketua umum tapi cuma 2 bulan. Betul. Nah, ada juga ini waketum kita juga bergengsi juga nih. Ada mantan sekjen PSSI kita Ibu Ratu Tisa Destria dan juga ada bahkan ini Menpora kita. Bapak Zainuddin Amali, bahkan sampai pemain timnas kita Bambang Pamungkas. Ini ramai banget lagi diperbincangkan. Gimana menurut kalian? Siapakah kandidat yang mungkin cocok Ini menurut kalian nih? Kalau gua sih ini gua ngeliatnya ini kayak film The Endgame ini. Ini benar-benar the best from the best semuanya ngumpul di Semua ini padahal turun bukan ya. pemilu ya. Ini sistem bukan pemilu karena perekrutan mereka ini berdasarkan voters dari Asprof dan juga klub-klub ya. Jadi Betul. sangat-sangat ketat tentunya nanti angkanya karena nggak mungkin sampai jutaan kayak pemilu tapi hanya Iyalah. puluhan. Dan menurut gua ini suatu hal yang luar biasa. Pertama di ketua umum ada Pak Lanyala Mataliti, Pak Erick Thohir, ada Pak Arif ya, Ya, ada Arif Doni Wicaksono. Setiadi ya. Arif Putra Doni Wicaksono, Setiabudi. Nine Doni Sport, Setiabudi. dan juga Pak Budi ya, Bandung Premier League. Doni Udah, Setiabudi. Doni Setiabudi. Jalu. Iya. Iya, Sama satu lagi Fari Francis yes. yang Betul. 2019 juga Fari mengajukan Fari Yemi Prancis Iya, ya. Betul. Ha-ha. Ini menurut gua semuanya punya kompetensi yang luar biasa, semuanya punya kualitas, tetapi lagi-lagi siapa yang bisa mengangkat Indonesia tidak hanya berprestasi di kancah internasional atau minimal di ASEAN atau Asia, tetapi bagaimana membawa industri sepak bola Indonesia ke arah lebih baik. Contoh di sini industri adalah kompetisi Indonesia yang berjalan secara sustain dari musim ke musim, tidak hanya Liga 1 tapi Liga 2, Liga 3 bahkan hingga Liga Nusantara. Jadi kita tahulah siapa yang layak mendapatkan ketum PSSI walaupun ini dipilihnya tidak secara umum, tetapi semoga para voters bisa memilih secara sadar dan secara tahu bagaimana kualitas mereka orang itu. Oke, Coach. Ini Labib agak diplomatis ya ngomongnya, padahal dia tahu banyak sebetulnya. Masalah terbesar kita simpel ya, sebenarnya gini, kalau gue mau bedah, ini dua teratas itu cuma Erick Thohir sama Lanyala. Betul. Kalau gue bicara dua besar, Doni Setiabudi, Jalu, Bandung Premier League, Bekasi Premier League masih skala minim lah. Apalagi dia juga gagal bersama PSG ya, Pati. Lalu kita ada Arif Wicaksono yang merupakan event organizer lah katakanlah, Benar. atau promotor yang suka mendatangkan klub-klub Eropa. Lalu ada Pak Jerry Francis yang bahkan tahun sebelumnya nggak banyak suara. Tapi ada yang perlu dicermati. Gue sangat respect dengan BP Ponario Astaman masuk sebagai wakil ketua umum atau sekjen Ratu Tisa yang juga kembali ke sepak bola. Tapi ada yang perlu dicermati gini. Kalau kita bicara Lanyala punya pengalaman baik dan buruk. Baiknya dia pernah ada di PSSI, baik sebagai ketum maupun waketum. Artinya dia udah tahu bagaimana memperbaiki PSSI. Tapi kita tahu di zaman dia ada dualisme di situ. Betul. Nah itu juga menjadi catatan buruk. Yes. Apakah seorang Erick Thohir juga yang memiliki pengalaman pernah punya Inter Milan, lalu juga beberapa klub-klub di luar negeri itu juga menjadi solusi? Belum tentu juga, karena kita bicara pemilihan itu bukan, kalau misalnya kita bicara pemilihannya misalnya warga Indonesia, 70 juta warga Indonesia, mungkin Erick Thohir bisa terpilih. Tapi yang milih adalah voters, di mana banyak banget yang udah menjadi rahasia umum bahwa money politik bergulir di sana.
Yes. Dan banyak sekali asprof. Kita bicara ada 34 asprof, ada 20 klub Liga 1, lalu ada juga klub Liga 2. 28. Seperti itu. Itu kan belum lagi asosiasi pemain, asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, semua mendapatkan satu suara. Federasi Futsal Indonesia juga mendapatkan satu suara. Itu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua. Kurniawan Dulianto 2019 itu mencalonkan. Kurniawan kurang punya nama besar apa sebagai legenda sepak bola Indonesia yang kita harapkan. Tapi kan kita bicara sekarang bagaimana akhirnya yang terpilih yang nggak jauh-jauh orang-orang yang notabene punya uang. Kalau punya uang, Lanyala punya uang, Erick Thohir punya uang. Outputnya memang semua yang tadi lebih bilang akan membawa Indonesia berprestasi. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu? Iyalah. Tapi kan kembali lagi Indonesia atau sepak bola itu sesuatu yang seksi, yang nggak jauh dari bicara sisi politik. Siapapun partai pemenang di negara ini itu pengen ada di sepak bola. Itu yang PR besar karena ini paling seksi lah. Sepak bola kita kan mau hancur kayak gimana tetap tontonan atau secara rating bagus. Jadi rebutan media-media untuk menjadi membeli hak siar segala macam. Sponsor juga nggak ada kapok-kapoknya. Walaupun liga berhenti, walaupun liga tanpa degradasi, walaupun liganya seperti apa segala macam. Nah ini kan yang menjadi PR besar menurut gua gitu. Tinggal bagaimana hati nurani para voters saja sih menurut gua kalau sekarang. Kita bicara pemilihannya the less worst-nya aja lah. Yang paling dikit cacatnya. Kalau bicara cacat, semuanya ada cacatnya nih. Kecuali kalau misalnya BP yang jadi ketua, Ponario yang jadi wakil, cacatnya nggak ada secara organisasi. Tapi mungkin pengalamannya. Kurang. Karena as a player and as a organisator itu akan sesuatu yang sangat berbeda menurut gua. Samuel Eto'o menjadi contoh pemain yang berhasil menjadi ketua federasi sepak bolanya di negaranya. Di Eto'o apa ya? Kamerun. Seperti itu. Pernah dulu ada Josh Weah yang bahkan jadi presiden Liberia. Seperti itu. Nah, ini akan sangat menarik. Gua sendiri nggak bilang harus ada dari pemain bola. Karena nggak semua pemain bola juga mengerti bagaimana organisasi. Hanya kalau misalnya sekarang gue lihat malah media malah sekarang kubu-kubuan gue lihat. Ya bicara buzzer mungkin nggak tahu, mungkin ada kepentingan mereka yang punya media dan yang gue lihat justru mereka top level orang yang punya pengaruh. Gue perhatiin. Ini sangat menarik. Tapi dua itu aja, dua gajah itu ya. Lanyala dan juga Erick Thohir. Buat gue dua itu yang akan sangat mungkin memimpin PSSI untuk ke depan. Ya kalau misalnya ditanya gue nggak ada kepentingan apa-apa karena gue juga nggak mau jadi buzzer siapapun. Gue cuma menjadi penikmat aja bahwasanya sepak bola ini emang sesuatu yang kita benci tapi kita nanti. Betul. Untuk punya prestasi itu aja. Betul, karena memang sepak bola Indonesia juga butuh perkembangan lebih baik. Betul. Dari sebelum-sebelumnya. Itu harapan dari tahun ke tahun, dari 20 tahun yang lalu. Jasmine. Gue rasa sih gue sampai anak gue jadi seorang ayah juga kayaknya gue nggak yakin Indonesia bisa ke Piala Dunia di sepak bola. Berarti lo antara optimis dan realistis ini? Gue realistis sih. Gue antara apatis sama realistis. Gue realistis. Maksudnya selama kepentingan pribadi atau kepentingan golongan masih menghiasi sepak bola Indonesia, lo nggak bisa sampai. Kecuali memang ada orang ada orang gila lah yang memang mau mimpin kayak di Myanmar, kayak di Vietnam, pengusaha besar yang mau udah gue nggak minta feedback apapun, gue cuma pengen negara gue punya prestasi. Terbukti Vietnam bahkan sampai 4 besar Asia. Betul. Bisa. Dan itu butuh orang yang gila gitu. Tanda kutip sayangnya ya banyakan gilanya di sini gitu. Nggak ada tanda kutipnya. Iya. Oke, kita tinggalin dulu soal PSSI karena kita mau bahas tentang final AFF kemarin nih yang dimenangkan oleh Gajah Perang Thailand. Ini Thailand ke-7 kalinya. Ke-7 kalinya memenangkan AFF. Gimana menurut kalian? Singkat aja. Kalau gue singkatnya memang seperti yang kita sudah bahas di episode 2 episode yang lalu memang sebenarnya memang Thailand sangat-sangat layak dijagokan ya. Yeah. Dan memang 7 kali juara, 4 yang ngalahin timnas Indonesia. Jadi menurut gue memang mereka layak memang dengan skuad yang ada. Karena kenapa gue bilang layak? Siapapun yang bermain di timnas Thailand, karena mereka udah terbiasa dengan sistem kompetisi yang rapi, penjadwalan yang bagus. Jadi dengan mereka atmosfer kompetisi yang dari tahun ke tahun, dari musim ke musim yang selalu mereka rasakan. Jadi menurut gue, walaupun mereka di awal mereka selalu bilang media-media nggak ada Canan Tim Songkrasin, udah nggak ada sosok Kawin Tasam Tacanan atau Tanabun Kasarat dan pemain-pemain lainnya, tetap Thailand is Thailand. Jadi mereka dengan hanya memiliki Terasil Dangda, Teraton Bunmatan yang nama-nama lama ya. Terus ada Sarah Hyoyan. Jadi menurut gua pemain-pemain muda yang mengisi nama-nama lama tetap memberikan pengaruh signifikan dan membawa
Thailand juara, mereka layak memang untuk juara dengan Teratonnya sebagai MVP. Yes. Ya kalau buat gue AFF udah selesai di semifinal ya. Lo nggak penting nonton, yang penting Vietnam nggak juara itu aja. Yes. Karena ada Iya, Van gue rasa Gaal. itu intinya. Itu sih buat gua Cukup. ngapain gue nonton final ya kan? Dan gue nonton Cocomelon sama anak gue ya kan? Buat apa gitu loh. Jadi gue pikir ya udahlah, pas gue lihat beritanya Thailand menang, ya udah yang penting Park Sang-ho, Park Hang-seo Seo, udah nggak di Vietnam juga, kan ngeselin banget tuh Kodok Zuma tuh. Bukan dong, kakek-kakek nakal. Sebel banget gue. Tapi alhamdulillah dia mengakhiri karirnya coach di Vietnam dengan tanpa gelar ya. Ya pokoknya bodo amat lah, gua nggak peduli dia mau tanpa gelar, mau tanpa jasa juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti gue emang udah buat gue AFF kemarin tuh selesai pada saat Indonesia selesai. Karena nggak ada yang lebih penting nonton di AFF selain Indonesia buat gue gitu. Iyalah. Dan setidaknya ya para supporter Indonesia lebih senang lah ya. Betul. Thailand yang Thailand menang bukan juara. Vietnam. Betul lah, jelas. Sebagai partai pembuka pekan kedua nih. Yep. Gimana nih Black Steel Manokwari ini ada apa dengan dia nih? Kenapa bisa sampai ke bantai sama Pendekar United sampai skornya 5-1 ya? Betul. 5-1 ini apakah memang selalu Black Steel Manokwari ini di babak kedua itu memang kurang gairahnya gitu loh, atau mungkin apa yang membedakan dia di musim kemarin, atau mungkin karena cederanya si Ardian Syahnur dan juga Di Maria? Kenapa menurut kalian? Coach, silakan. Boleh? Lu mau sekarang? Apa gue? Coach dulu. Oke, jadi kalau gue melihat Black Steel musim ini musim ketiganya Coach Hami, Rakpol Saitnam menghandle Black Steel ya, tahun ketiganya. Tahun pertama sukses menjadi juara, tahun kedua menjadi runner up, nah ini tahun terberat. Kenapa tahun pertama masih bergelimang pemain-pemain yang menurut gue pribadi masih bisa mengejawantahkan taktikal dari pelatih asal Thailand ini. Tapi di satu sisi tahun kedua mereka kehilangan mahkotanya dan itu memang konsistensi mereka di putaran kedua saat itu. Nah di musim ketiganya menurut gue kondisinya tuh nggak lebih baik. Apalagi diperparah dengan di awal musim harus tanpa dua pemain bisa dibilang pemain kunci ya. Betul. Di Maria dan juga Ardian Syahnur atau akrab siapa Anca. Anca sendiri merupakan kapten timnas futsal Indonesia yang dibawa pada saat Piala Asia kemarin yang menembus 8 besar namun tidak juga dimainkan ya, tidak banyak dimainkan juga karena memang cedera. Nah ini PR besar bagi Coach Hami yang notabene tentunya membutuhkan tenaga mereka. Pemain yang datang Nandi Sukma, lalu juga ada Irman, ada juga pemain-pemain muda dari Papua, menurut saya belum bisa katakanlah menggantikan peran itu. Memang peran Di Maria coba digantikan oleh Najib. Najib sendiri pemain yang membawa Papua meraih medali emas PON di 2020. Najib, yang menarik sebenarnya Najib ini mengawali karirnya bukan di klub Black Steel atau Papua, justru dari klub Halus FC di tahun 2017. Saat itu dia diseleksi dan dia akhirnya debut dan mengalahkan teman-temannya yang saat itu membela klub Before Papua. Seperti itu. Nah itu Najib pemain yang potensial tapi mungkin kalau secara apple to apple dengan Di Maria jelas masih sangat jauh. Ini yang mungkin menjadi permasalahan Black Steel, konsistensinya hanya sampai di satu babak aja. Karena pada saat menghadapi si Pendekar itu kehilangan Al-Bagir terutama itu sangat berpengaruh. Skor 2-1, skor unggul 1-0 lalu kalah 2-1 lalu Al-Bagir cedera, masuklah kiper U20 mereka. Cadangannya kiper 20. Nah ini membuat katakanlah seorang pemain yang masih sangat muda tapi belum punya pengalaman tapi harus bermain di tensi tinggi. Akhirnya 3 gol tercipta, 5-1 Bagir kembali dari perawatan cedera, skor 5-1 sampai habis tidak mampu dirubah oleh Black Steel. Menurut gue sih faktor itulah yang membuat Black Steel secara konsistensi kedalaman skuadnya berkurang karena 2 pemain inti dan Al-Bagir sempat cedera pada saat situasi kalah 2-1. Itu membuat Black Steel bisa kalah banyak walaupun agak aneh ya karena skornya terlalu tinggi banget seperti itu. 5-1. Yep. Oke, kalau menurut lo? Kalau gue sih ada beberapa yang sama dengan Coach Donzel, tetapi yang paling utama memang kedalaman squad dari Black Steel tidak semewah atau tidak sedalam di musim-musim sebelumnya Coach Hami menangani Black Steel di awal-awal ya. Jadi memang yang gue lihat yang dimainkan ya kebanyakan memang itu lagi ya. Bahkan pemain seperti Adom, Adriansyah Agustin, terus juga Nandi Sukma juga waktu melawan Pendekar tidak mendapatkan menit play yang banyak saat itu. Yang dimainkan Evan lagi, Brian Ik, Sani lagi, bahkan juga yang tadi kiper muda yang belum banyak pengalamannya, bahkan sang kiper muda yang menggantikan Al-Bagir di tengah pertandingan ketika melawan Pendekar, bahkan sempat mendapatkan support gitu dari Sani, Isani Fajar, pemain Black Steel nomor 2.
gue kan nonton langsung ke Gor Popki dan saat itu bilang kayak jangan panik. Cuma memang lagi-lagi mental pemain muda kan masih belum stabil ya. Jadi memang itu juga jadi pengalaman berharga bagi kiper muda tersebut karena menggantikan sosok Al-Bagir juga bukan hal yang mudah ya, sangat sulit. Apalagi melawan Pendekar memang lagi-lagi yang harus yang harus ada adjustment dari pelatih Hami adalah bagaimana pelatih Hami bisa memutar otaknya, memutar timnya, merotasi timnya ketika pemain-pemain inti seperti tadi Henrique Di Maria tidak bisa bermain, Ardian Syahnur atau Anca tidak bisa bermain dengan pemain-pemain yang ada. Itu yang sekarang menjadi fokusnya seorang Coach Hami. Jadi menurut gue dengan squad yang ada, ini ada squad pilihan dari Coach Hami, pemain-pemain Papua, pemain-pemain muda dari bekasan PON seperti Peter Junior, tadi Muhammad Najib, ada juga Marcelino Rio ya coach. Terus juga pemain lainnya juga harus bisa menggantikan sosok pemain-pemain yang sedang absen. Itu yang harus mereka lakukan jika ingin tetap berada di top 4, minimal top 4 Liga Futsal Indonesia di musim ini. Ya, gue tambahin ya. Sebelumnya sih udah ada udah ada usaha ya dari Coach Hami dengan menitipkan 3 orang pemain yaitu Al-Bagir, Wendy Bryan dan juga Ihsani Fajar tadi di Royal Thai Navy di Liga Thailand. Mereka bermain 1 putaran. Sayangnya memang kalau gue melihat itu impact-nya nggak terlalu besar. Walaupun ada di diri Bryan, di Wendy Bryan ya. Karena Wendy Bryan sendiri menurut gue jauh lebih matang dari sebelum-sebelumnya. Beruntung sekali Black Steel punya Coach Hami karena mempunyai link atau network ke Liga Thailand supaya pemain-pemainnya bisa dipinjemin, mendapatkan jam terbang di sebuah kompetisi yang menurut gua cukup ketat ya di Liga Thailand. Nah dari situ tambahan lagi juga di Liga Futsal ini wajib menggunakan pemain U20 2 orang. Salah satunya goalkeeper. Tapi nggak wajib goalkeeper. Jadi setiap tim itu wajib untuk mendaftarkan 3 orang dengan komposisi 2 pemain outfield player dan 1 goalkeeper. Nah pemain-pemain U20 itu wajib dimasukin walaupun berapa detik aja. Nah ini kejadian sama M. Faris, kiper U20 Black Steel, menggantikannya lebih dari hitungan detik karena memang kondisinya Bagir cedera. Tapi kayak semacam gini ya, kayak dengan usia dia masih 19 tahun, dia harus menanggung beban mendapatkan sebuah pertandingan yang sangat-sangat krusial. Lawannya Ricardinho, which is pemain terbaik dunia gitu. Dan itu tentu tekanan yang tersendiri. Diteriakin jangan panik, ya orang mungkin bisa panik ya kan, segala macam. Lo ada kebakaran aja, jangan panik pasti ngangkat lemari sendirian ya kan gitu. Lari kan. Gitu. Pasti menurut gua balik lagi. Konteksnya adalah sekarang bagaimana Hami bukan cuma memutar otak karena bicara kualitas pemain yang absen dengan pemain yang ada memang terlalu jomplang dan ini PR besar. Gue bahkan melihat 2 pekan yang sudah dijalani dan 3 pertandingan yang dijalani oleh Black Steel, gue melihat Black Steel bisa terlempar dari 3 besar kalau misalnya Enrique, Di Maria dan Anca tidak ada di squad ini. Betul, seperti itu. Tapi emang menurut lo pada apakah memang karena perekrutan baru nih si Ricardinho ini memang jadi memberikan pressure juga kepada si Black Steel ini? Dari sisi Pendekar. Dari sisi Pendekar sih sebenarnya kehadiran Ricardinho dari musim lalu memang jelas membuat Pendekar jauh lebih percaya diri ya. Karena memang kehadiran Ricardinho selain dia menawarkan skill kualitas yang luar biasa, dia juga menaikkan moral bertanding tim Pendekar itu sendiri. Apalagi Pendekar pada musim ini juga lumayan cuci gudang ya coach ya. Banyak pemain-pemain lama di out dan banyak pemain baru juga. Pemain halus FC banyak yang direkrut. Kalau nggak salah ada 3 pemain, BBS, Rian Dwi Renaldi dan juga Abdul Salam. Ada Raka juga. Ada Raka Febianto bahkan 4 betul coach. Dan menurut gue memang yang paling penting selain menawarkan skill tuh menawarkan moral bermain itu membuat para pemain yang berada di depan Ricardinho bahkan sang kiper juga menjadi lebih percaya diri. Walaupun mereka kemarin sempat sentil oleh kekalahan dari Radit ya di pertandingan terakhir mereka, tetapi di pertandingan lawan Black Steel mereka benar luar biasa menurut gue dan seperti kiper Miguel Nustelu yang menurut gue bisa menjadikan man of the match karena beberapa kali mematahkan peluang-peluang dari pemain Black Steel semacam Evan Somilena juga gagal kan. Jadi menurut gue kehadiran Ricardinho jelas salah satu pilar penting atau core permainan dari tim The Warriors. Kalau gue ada sedikit ini ya tambahan lah ya, artinya ada sedikit koreksi juga kayak Megel juga mantan halus, jadi ada nggak cuma 3 atau 4 orang tapi juga ada cukup banyak ya. Jadi itu satu. Yang kedua sebetulnya buat gue saat Pendekar menang 5-1 tuh nggak terlalu bagus saat menghadapi Black Steel. Mereka diuntungkan dengan situasi Al-Bagir tidak ada di lapangan itu satu, karena 3 gol itu bisa dibilang menurut gue kesalahan dari kiper. Tapi di satu sisi gue melihat komposisi
pendekar harmonisasinya tidak sebagus musim lalu. Kalau sekarang secara kemampuan individual pemain iya. Menurut gue sih seperti itu. Terbukti dengan pertandingan ketiga mereka kalah sama Radit. Seperti itu menurut gue. Oke, tapi sebelum kita ngebahas next nih, gue masih penasaran. Apakah tim of the week kalian di minggu lalu dan minggu ini udah berbeda? Karena ini kan udah pekan kedua nih. Iya. Gimana? Iya, jelas berbeda. Kalau gua sih yang pekan terakhir ini, minggu kedua ini, gua Favagi Famos gua. Oh, oke. Gua Favagi Famos luar biasa dia ketika melawan Cosmo, gue juga nonton kebetulan dan memang penampilan kehadiran kemarin baru Ali Abidin ketika seri melawan BTS, kali itu udah ada Vega Neto. Udah keping puzzle yang hilang sudah ada. Luar biasa mereka berhasil mengalahkan tim Cosmo yang diisi walaupun banyak pemain cedera ya di Cosmo, tetapi tetap Cosmo is Cosmo. Jadi menurut gua punya spotlight khusus untuk Favagi Famos Banua yang luar biasa penampilannya di pekan kemarin. Oke. Kalau lu, Coach? Gue Kancil. Kenapa? Karena menghadapi derby Katulistiwa, menghadapi Radit. Ini pertama kalinya ada dua klub asal Pontianak yang akhirnya bertanding di level teratas Liga Indonesia. Itu tentu sebuah tekanan. Walaupun memang secara finansial Kancil lebih bagus daripada Radit, tapi tetap derby is derby gitu. Lalu di hari kedua mereka bisa comeback menghadapi Black Steel dan ini nggak mudah. Dan Kocoy keluar dari zona nyamannya mereka dengan menggunakan strategi power play yang menurut gue dengan dramatis 9 detik terakhir mampu menyamakan kedudukan. Kancil akan menjadi pesaing ketat 3 besar musim ini buat gue. Oke deh, kita akan kembali lagi di segmen 2 dan akan membacakan pertanyaan dari netizen, so stay tune. Welcome back, kita kembali di segmen Curhat Dong Bung. Oke, pertanyaan pertama ini dari @agus_rudian. Coach dan Bung Labib jelasin sedikit dong aturan pemain asing di Liga Futsal. Coach dulu boleh? Ya, ini yang bagusnya ya Liga Indonesia Futsal sendiri dari Federasi Futsal Indonesia secara peraturan mewajibkan pemain asing itu harus timnas atau ex-timnas. Kelompok usia berapapun, artinya kelompok junior maupun senior itu mereka menurut gua itu udah bagus untuk memfilter. Tapi memang akhirnya secara harga pemain asing yang didatangkan mau nggak mau nggak semua klub mampu membeli. Seperti itu. Walaupun tahun lalu ada pemain timnas asal Timur Leste, tentu harganya sama lah sama pemain lokal Indonesia. Lalu ada dari Afghanistan juga ada. Tapi juga memang tidak bisa memfilter secara kualitas semuanya karena beberapa negara secara perkembangan futsal juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Dulu ada Darkoristik ya, pemain asing bintang timur Surabaya yang menurut gua kualitasnya itu nggak lebih baik daripada pemain lokal. Sedangkan lu kalau mau beli pemain asing, tentu bicara kualitas harus mengangkat permainan dong. Jangan sampai biasa-biasa aja kayak Eli Ibrahimi yang sekarang main di Selangor. Itu dulu tahun lalu main satu putaran di Pendekar United. Tapi secara kualitas menurut gua so-so gitu. Sama pemain lokal tuh sama aja bahkan. Bahkan ada pemain lokal yang lebih baik daripada pemain asing tersebut. Nah itu menurut gua peraturannya udah bagus. Tapi mungkin lebih di kayak gini ya. Kalau dari gua ya. Untuk peringkat 1 sampai 10 dunia, lo cukup Liga 1-nya aja deh. Kayak dulu waktu zaman dulu Liga Indonesia sepak bola tahun 94-95 yang melebur Galatama dengan Perserikatan, itu kan sekelas Jackson F. Tiago bukan pemain timnas Brazil. Bukan. Luciano Leandro bukan pemain timnas Brazil. Carlos de Melo juga bukan. Nah, tapi mereka punya kualitas yang kemudian mereka bahkan bertahun-tahun ada di Indonesia, berpuluh tahun, bahkan Jackson F. Tiago menjadi pelatih di Indonesia. Carlos de Melo juga, lalu juga Luciano Leandro juga, bahkan tinggal di Indonesia saat ini. Nah, gue melihatnya sebenarnya kalau misalnya kayak dari Spanyol cukup yang pernah main di Liga 1-nya Brazil gitu. Karena menurut gua akhirnya klub-klub Indonesia banyak yang bisa datangin pemain-pemain Brazil atau pemain-pemain Spanyol. Yang notabene mereka paling teratas di dunia. Seperti itu. Oke, Bib. Kalau gua sih betul sejak tahun musim berapa, tetapi memang peraturan pemain asing di Liga Futsal Indonesia kan maksimal 2 orang ya pemain asing, dan memang betul kata Coach Donzol pernah membela atau sempat membela dan sedang membela tim nasional masing-masing negaranya, dan memang menurut gua filter itu sudah cukup baik ya. Tetapi lagi-lagi jangan asal pemain timnas yang ingat loh, kita futsal itu bukan tim negara kita di futsal sama negara kita di sepak bola itu perbandingannya seperti langit dengan bumi. Memang
posisi FIFA aja berbeda ya. Kita peringkat 39 dunia di futsal, di bola kita 151 dunia. Jadi menurut gua kita juga harus cari pemain futsal yang menurut gua berada di tingkatnya tuh di atas kita levelnya. Seperti waktu itu pernah datengin pemain Belanda ya, Said dan juga Khalid. Bahkan Said Bozambu cukup reguler bermain di timnas Belanda dan bahkan bermain di Piala Eropa ya. Jadi menurut gua pemain-pemain seperti itu di level Eropa yang memang harusnya direkrut sama klub-klub, jangan pemain yang penting timnas. Tapi kita nggak tahu pernah mengambil pemain timnas Wales tadi, timnas Timor Leste yang jelas-jelas posisinya di bawah kita secara secara FIFA ranking ya. Jadi harusnya memang diambilnya yang di atas kita, itu menurut gua. Tapi gue cukup apresiasi untuk klub-klub yang berani ngambil pemain asing. Berarti mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Belum lagi mengurus pemain-pemain tersebut cukup ribet ya. Jadi menurut gua ya itu udah hal yang luar biasa. Semoga pemain-pemain asing juga tidak memberikan kualitas yang terbaik untuk timnya, tetapi mengangkat kompetisi Liga Futsal Indonesia itu sendiri. Oke, tambahan ya. 2013 gue ngelatih Famos Mataram. Sayangnya 2014 liga itu tidak bergulir. Saat itu Famos memiliki pemain asing bernama Bruni. Bruni itu asal Brazil, sayangnya nggak pernah membela timnas. Di tahun 2015 pada saat Liga Futsal Indonesia di bawah Bapak Haritanu ini udah memulai, dia nggak bisa membela klub Famos padahal sudah 2 tahun di Indonesia. Secara kualitas, Bruni ini sangat luar biasa menurut gua. Artinya selevel dengan pemain-pemain asal Brazil yang sekarang mungkin membela klub-klub kayak seperti Black Steel, Manokwari atau Kancil, WHW. Tapi satu sisi, menurut gua seharusnya ada semacam yang gue bilang tadi. Lo kalau misalnya pernah main di Liga 1 Brazilnya oke. Influence dari pemain asing ini sangat luar biasa. Kenapa gue bilang seperti itu? Mereka tuh pemain yang sangat profesional karena mereka hidup dari futsal. Mereka gue kasih libur tuh Sabtu siang, udah selesai latihan, mereka bebas mau kemana aja. Lalu hari Senin akan mulai lagi latihan. Yang dilakukan oleh pemain asing itu, Sabtu itu mereka jalan-jalan. Kalau pemain lokal sampai Minggu jalan-jalan. Ya, kalau bagi pemain asing hari Minggu adalah saatnya gue rest karena hari Senin gue akan memulai lagi. Nah ini memang attitude hal seperti ini. Datang latihan jam 7 pagi, jam 6 lewat seperempat udah ada di lapangan untuk nambah latihan. Ini yang membuat menurut gua kenapa futsal di Indonesia juga berkembang karena memang keran pemain asing sebenarnya dibuka bukan di tahun 2015. Dulu pernah ada Electric PLN mengambil 2 pemain Ekapan dan Ekapong itu asal Thailand. Itu dia mantan pemain nasional Thailand dan menurut gua sekarang main di Suratani kalau nggak salah satu klub Liga Futsal Thailand. Nah itu 2 pemain itu juga sangat luar biasa. Sempat juga ada Sorosak dari Thailand bermain di Brilliant Sport. Bahkan saat itu dia belum pemain timnas Thailand. Kemarin waktu AFF saat mereka juara di Jogja di Indonesia beberapa tahun lalu itu pemain itu membawa Thailand menjadi juara dan gue melihat banyak sekali potensi menurut gue kalau 1 sampai 10 besar dunia itu banyak pemain-pemain yang bagus, mungkin harganya lebih murah, bisa main di Indonesia akan lebih ramai lagi. Paling seru kan kalau misalnya semua tim punya pemain asing. Bukan berarti pemain lokal nggak bagus ya, tapi menurut gua akan menambah semarak. Kemarin kan teman-teman dari Vision Plus juga gue lihat kan pada Instastory tuh pernah nonton di stadion tuh. Di Gor ya kan? Ya gua senang juga tuh mereka akhirnya nonton. Mudah-mudahan nggak nyopet lah ya. Iya. Tapi di satu sisi gua melihat kan berarti kan orang udah aware dengan pertandingan. Artinya ternyata euforianya beda lah. Nonton di TV sama nonton langsung di lapangan pasti sangat beda. Jadi lapisan masyarakat tidak hanya cuma suka futsal aja, tetapi jadi hiburan banget futsal itu ke depannya. Itu yang harusnya memang bisa kita kembangkan untuk futsal di Indonesia itu sendiri. Bahkan ada orang tua yang bawa anaknya sambil nyuapin, terus dibedakin yang kayak anak-anak komplek kalau sore keluar tuh gitu kan. Yang putih banget gitu. Putih banget gitu. Jadi gue lihat tuh futsal itu udah sangat udah sangat segala lapisan udah sangat menyentuh. Nah ini gue rasa berkat pemain asing juga. Oke deh, kalau gitu kita ke pertanyaan kedua. Ini masih ngebahas juga tentang Federasi Futsal nih. Apa yang membuat Federasi Futsal kita lebih maju daripada Federasi Sepak Bola? Kalau Boleh. karena Pak Haritanu kalau menurut gue ya, karena apalagi sejak kedatangannya di tahun 2015 ya, itu langsung memberikan gak hanya hadiah ketika juara, tetapi benar-benar mengikuti prosesi bagaimana kompetisi itu berlangsung. Bahkan beliau juga bersama manajemen, bersama jajarannya juga dalam 2 musim yang lalu merubah kompetisi yang biasanya 2 wilayah tiba-tiba menjadi full liga. Itu kan salah satu terobosan yang luar biasa. Jadi menurut gue memang prokernya itu jelas dari tahun ke tahun, tapi cuma mungkin divisinya harusnya lebih banyak lagi ya, nggak cuma hanya liga
futsal tiba-tiba di bawahnya ada Linus gitu. Mungkin ada beberapa divisi lagi, mungkin tambahan dari gue itu aja. Tetapi sejauh ini bagaimana program kerja tidak dari FFI U20 kompetisi yang untuk pemain-pemain muda, terus Liga Futsal, Liga Nusantara, terus bermuara kepada apa sih pemain-pemain tersebut? Bermuara kepada tim nasional. Dan hasilnya memang pemain-pemain timnas yang berangkat ke AFF dalam 2 atau 3 edisi AFF terakhir itu pemain-pemain berkualitas. Bahkan ketika Piala Asia lalu banyak pemain penting yang cedera seperti Al-Bagir, Evan, Runtu Boy, dan pemain lainnya yang digantiin juga nggak kalah berkualitas ya. Jadi menurut gue memang dengan sistem kompetisi yang jelas ini akhirnya menumbuhkan atau menciptakan timnas yang berkualitas. Jadi menurut gue memang sistem ini tetap menurut gue harus tetap berjalan, bahkan kalau bisa sih ditambah lagi kualitasnya. Itu sih dari gue. Kalau gue ya mungkin karena gue lebih tua ya, jadi gue pelaku sejarah dari era Haritanu dan sebelum era Haritanu. Ini menurut gue gini, sebelum era Haritanu kita butuh banyak orang gila. Banyak orang gila untuk membiayai futsal. Itu betul-betul dari kocek sendiri. Bahkan untuk mendapatkan tayangan siaran aja, itu dulu itu bisa masuk highlight yang subuh-subuh itu aja udah pada seneng. Lo tau kan kalau nonton subuh-subuh tuh sebelum kita berangkat siap-siap berangkat sekolah segala macam gitu kan, atau yang seminggu sekali pun juga seneng gitu. Itu udah top. Bisa masuk koran aja, itu bisa kita clipping dulu bicara futsal. Setelah Raja Media Bapak Haritanu masuk, pemberitaan itu memang sangat meluas. Walaupun ada catatan buat gue. Kita bicara bahwasannya futsal ini skala 1 sampai 10 buat gue masih termanage di angka 6 atau 7. Dengan potensi Bapak Haritanu yang miliki ya gitu. Artinya media ini media terbesar se-Asia Tenggara dia punya. Ya kan? Betul, tapi di satu sisi gue melihatnya tayangan futsal perlu diketahui ya. Tayangan siaran langsung tuh hanya 20 kali. Dari total 144 pertandingan kalau nggak salah. Artinya separuhnya pun nggak ada. Semuanya masih live streaming. Ini sangat disayangkan. Kalau menurut gua. Tapi kalau bicara kenapa futsal lebih terdepan, balik lagi ke pertanyaannya, daripada federasi sepak bola, karena di futsal itu banyak orang murni yang emang pengen ngebangun. Banyak orang-orang jauh lebih tulus lagi. Ini ada sound lagu pamit gak nih? Ada dan ntar disiapin sama editor ada. Jadi gue melihatnya dari situ orang-orang ini memang bukan orang pengen nyari duit. Dan tentu mafia-mafia yang katanya di sepak bola itu banyak di futsal bisa dibilang gue bisa yakin nih sampai sekarang gue nggak ketemu sama mafia itu. Artinya nggak ada mafia di area futsal. Ini yang membuat futsal jauh lebih murni, orang jadi lebih pengen invest. Kemarin Atta Halilintar pada saat Liga 2 diberhentikan langsung komen kan, langsung bikin postingan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum, ya selesai. Hashtagnya kapok. Iya, kapok di sepak bola. Bagaimana lu bisa membangun sebuah federasi atau sebuah organisasi kalau orang-orang kayak Atta Halilintar, kayak Raffi Ahmad, atau orang-orang kayak Kaesang, atau orang-orang yang kayak siapapun pemilik klub itu kecewa dengan apa yang dilakukan. Nah itu tidak terjadi di futsal. Walaupun mungkin bisa aja nanti akan terjadi. Karena gue lihat pengembangannya itu yang tadi gue bilang, sayang 1 sampai 10 masih 6 atau 7. Padahal dengan segala macam kemewahan yang dimiliki oleh sang ketua umum, ya Bapak Haritanu, menurut gue seharusnya futsalnya jauh lebih berkembang lagi. Gue lihat juga teman-teman media sekarang juga udah mulai mengincar futsal. Iya. Gue rasa sebenarnya mungkin karena belum disorot sama media banget juga. Maksud gue gini, masih banyak celahnya, Win, menurut gue. Ya tadi Labib sempat nyentuh Liga 2-nya nggak ada. Liga 1 langsung terjun bebas ke Liga Nusantara, itu juga PR besar karena udah 3 periode loh. 8 tahun plus 1 tahun ini 9 tahun Bapak Haritanu memimpin. Mas gue harus ada perubahan yang lebih signifikan lagi supaya apa? Pelatih yang ada 100 orang lisensi level 2 dengan sekarang cuma 9 orang pelatih lokal yang ada Liga 1 futsalnya. Itu kan sangat berbanding, bahkan nggak ada 10%-nya. Ya sisanya kan mau nggak mau kayak gue ke YouTube. Mau harus mau. Tapi di situ gue melihatnya banyak celah yang memang atau banyak hal yang memang harus diperbaiki. Dan mudah-mudahan progres di tahun ketiganya Pak HT sendiri bisa berjalan dengan baik. Buat gue sih seperti itu. Amin. Mau nambah? Enggak, kalau gue udah cukup. Cuma paling itu aja. Yang sekarang sih udah bagus. Cuma kalau bisa ditambah lagi terobosan-terobosan terbaik. Kayak komen guru di rapot ya. Anaknya udah pintar, tolong diperbaiki lagi.
Kan gue sebelumnya udah. Iya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga nih. Ini dari @rabani88. Kayak baju ini ya, gamis. Iya. Blok. Tanah abang banget. Oke, pertanyaannya Coach, kenapa di futsal masih sering gonta-ganti nama tim? Gue ya. Sebenarnya jelas ya. Ya sebenarnya gini, ini yang masalah yang gue bilang tadi salah satunya adalah dari rules itu sendiri. Banyak celah. Yang menyedihkan adalah hampir tiap musim selalu ada tim, bukan hampir musim, setiap musim pasti ada tim yang merger. Setiap musim ada tim merger. Bahkan sekelas tim Pelindo yang notabene BUMN harus merger dengan klub dari Jawa Timur, Mutiara. Yang menurut gue Pelindo itu punya sejarah penting bagi futsal Indonesia. Mereka juara 3 kali Liga Futsal Indonesia. Ini agak sedikit membingungkan. Tapi gue pelajari kenapa akhirnya klub-klub itu merger dan berganti nama. Karena memang iklim kompetisinya tidak membuat kondusif. Artinya pengeluaran dan pemasukan masih boncos. Tidak ada satupun klub futsal yang untung. Klub sepak bola juga mungkin. Tapi klub sepak bola udah berbentuk PT. Dan subsidi. Lalu ada hak siar segala macam. Apakah ada subsidi di futsal? Ada. Gue mau sebutin ya. Sebagai tuan rumah. Jadi futsal itu kebagian tuan rumah nih. Kayak kemarin tuan rumahnya di Popki itu ada Cosmo dan Pendekar United. Mereka itu harus membiayai selama 3 hari dari Jumat itu uji coba lapangan, 1 minggu pertandingan. Itu total bisa 200 sampai 300 juta. Sedangkan subsidi yang diberikan hanya sebesar 64 juta. Mereka harus menutupi itu dari tiketing. Kalau rame. Kalau kagak rame, boncos. Seperti itu. Nah, di situ gue melihat futsal belum seksi dari segi katakanlah gue bisa apa nih? Minimal balik modal deh. Nggak perlu untung deh, balik modal. Bagaimana mereka bisa mengedepankan prestis dan prestasi mereka. Ini yang menurut gue akhirnya banyak klub kemudian mati. Kita udah tahu Elektrik PLN udah selesai, padahal mereka BUMN. Lalu juga Famos Mataram dibeli oleh Favage Banua. Famos juga merupakan sejarah. Ada 3 tim yang juara 3 kali, yaitu Elektrik PLN, Pelindo, dan juga Famos Mataram. Bahkan Famos Mataram melakukannya 3 kali berturut-turut, yang menurut gua akan sulit dilakukan oleh siapapun lagi. Nah ini menurut gua menjadi sebuah hal yang menjadi PR besar. Bagaimana caranya supaya kompetisi ini nggak membuat mati klub-klub itu. Itu yang masih gua sayangkan. Akhirnya mereka ganti nama. Masa ada satu klub, lu bisa dari Cosmo jadi My Futsal Cosmo, lalu ya Elektrik PLN Cosmo. Ya kalau Cosmo JNE karena mereka akhirnya merger ya, artinya mereka dibiayai oleh JNE. JNE punya saham di situ, dan itu menurut gua dunia profesional nggak ada masalah. Tapi yang berubah adalah sebuah klub misalnya kayak Sadakata udah degradasi musim lalu. Akhirnya dia membeli klub bernama DB Asia Jabar. Akhirnya ada lagi Sadakata. Walaupun namanya Sadakata United. Iya. Tetap manajemennya sudah Nah itu kan jadi masalah menurut gue, jadi agak rancu gitu. Gue berhubungan baik sama pemilik Sadakata gitu. Artinya mereka, ya gue ngomong kayak gini memang secara rules fakta mereka nggak salah dong, karena ada celah di peraturannya. Ini yang menurut gue harus dirapihin. Sayangnya hal-hal kayak gini tuh tidak diantisipasi oleh para pengurus yang menurut gue notabene seharusnya emang ada orang-orang yang memang bukan peduli gue yakin mereka juga peduli, tapi kritis ya dengan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Labib bisa jadi pengurus mungkin. Pengurus OSIS pengurus gitu. masjid. Oke, Bib, mau nambah? Kalau gua sih kenapa ini terjadi, betul memang di sepak bola pun sama dengan futsal ya. Regulasinya ada. Regulasinya memperbolehkan. Yang menjadi masalah, ini pernah gua bahas, kenapa sih ini sering terjadi, acap kali terjadi. Pertama di sepak bola gua mengetahui fenomena ini, terus futsal gua tahu fenomena ini kenapa terjadi. Karena memang ada regulasinya, udah bukan celah lagi, ada aturannya. Cuma yang jadi masalah adalah quantity atau frekuensi. Seringnya klub-klub berganti nama, ini yang harusnya yang menjadi aneh ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang harusnya mungkin ya ada juga aturan yang ditulis atau dituangkan ketika kongres, baik futsal atau sepak bola. Dalam satu musim hanya boleh beberapa tim yang melakukan merger atau pergantian nama, pergantian home base atau membeli lisensi klub yang sedang berada di kasta teratas. Jadi menurut gue ini lebih ke aturan yang harusnya diperbaiki dari tahun ke tahun, itu aja sih. Regulasi yang ada sekarang mungkin diperbaiki, itu aja kalau dari gue. Tambahan ya, kalau buat gue
seharusnya beli klub ini gue berkaca sama Liga Inggris. Ada dulu klub namanya Wimbledon. Wimbledon itu salah satu klub yang cukup terkenal lah di era 90-an. Mereka degradasi tahun 99. Nah itu akhirnya dibeli oleh Milton Keynes, MK Dons jadi sekarang. Sampai sekarang semua tuh setiap pertandingan MK Dons itu semua disorakin sama pendukung apapun. Karena mereka dianggap klub siluman. Itu banyak banget di sepak bola. Klub yang tiba-tiba melebur, tiba-tiba membelah diri kayak amuba, tiba-tiba banyak. Nah, itu terjadi. Dan menurut gue di futsal environment-nya harus dijaga dari situ. Dimulai dengan rules yang memang jelas. Orang Indonesia atau nggak enak lah kayak stereotype banget. Kebanyakan manusia itu kalau nggak ada celah aja nyari celah, apalagi ada celahnya. Kayak gitu. Emang paling enak yang celah-celah emang. Iya. Ada angin. Biar nggak panas. Iya, biar adem gitu. Oke deh Millennials, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jika kalian masih punya banyak pertanyaan nih yang mau ditanyakan ke Coach Donzul dan juga Bung Labib, kalian bisa langsung aja komen di YouTube-nya atau di Instagram-nya. Kalian bisa tunggu postingan Curhat Dong Bung di Instagram Vision Plus Sport dan juga Vision Plus ID. Jangan lupa follow akun sosial media Vision Plus di Instagram @visionplussport dan juga @visionplusid. IFF Talk akan tayang di YouTube-nya Vision Plus, jadi jangan lupa like, comment, share, dan juga nyalain notification-nya. Itulah tadi keseruan kita di IFF Talk hari ini. Oke deh, thank you so much Coach Donzul dan juga Bung Labi. Thank you Jaswin dan Vision Plus. Thank you banget juga untuk teman-teman yang udah nonton. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. IFF Talks Talks about football and futsal. See you.